Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Nikadek Putri Masdeanik dengan NIM akhir 8. Yang kedua ada Gede Adi Sutapayasa dengan NIM akhir 12. Dan yang terakhir saya sendiri, Gideon Champion Oktober dengan NIM akhir 15. Adapun peta konsep dari materi ini, yaitu yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Menurut Nanang Patah, dalam buku Landasan Manajemen Pendidikan, menjelaskan pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Istilah manajemen memiliki arti tergantung pada orang mengartikannya. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip manajemen. Menurut Nanang Patah, ada 3 prinsip manajemen. Yang pertama, berdasarkan sasaran. Yang kedua, berdasarkan orang. Yang ketiga, berdasarkan informasi. Yang pertama, prinsip manajemen berdasarkan sasaran. Istilah MBS pertama kali dipopulerkan sebagai suatu pendekatan terhadap perencanaan oleh Peter Drucker 1954. Sejak itu, MBO atau Manajemen by Objektivitas telah memacu banyak pengkajian, evaluasi, dan riset. MBO merupakan teknik manajemen yang membantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan organisasi. Dengan MBO, dilakukan proses penentuan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, manajemen berdasarkan orang. Manajemen berdasarkan orang ini merupakan suatu konsep manajemen modern yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku, komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan yang muncul sebagai akibat tuntutan lingkungan internal dan eksternal, membawa implikasi terhadap perubahan perilaku dan kelompok dan juga wadahnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari penyaji 2. Informasi yang dibutuhkan oleh manajer telah disediakan oleh suatu sistem informasi manajemen, Management Information System atau MIS, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai. Kesimpulan 1. MBS atau Management by Objectives diperkenalkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 sebagai pendekatan perencanaan. Yang kedua, MBO mendorong kolaborasi antara manajer tingkat atas dan tingkat bawah dalam menetapkan tujuan unit kerja sesuai dengan tujuan organisasi. 3. Manajemen berdasarkan orang adalah konsep modern yang mempertimbangkan dimensi perilaku dan komponen sistem dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan yang keempat, sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan di suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi prinsip-prinsip manajemen. Mohon maaf apabila terdapat
tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.